Kedua kelompok orang ini adalah murid dari Murongtian dan Fu Zixi. Permusuhan antara kedua belah pihak cukup kuat, tetapi mereka menahan diri dan tidak melakukan apa-apa. Semua orang tahu bahwa Murongtian dan Fu Zixi berselisih satu sama lain belum lama ini. Tujuan mereka adalah untuk membujuk ketiga wanita ini untuk mendedikasikan mereka untuk putra suci mereka. Persetan, lebih baik kalian pergi dari kami. Tidak peduli apakah itu Sein Murongtianzi, Fu Zixi Sengzi. Kami adalah anggota Paviliun Cendi. Kami sudah memiliki pimpinan yang setia. Segera pergi dari sini, ucap wanita itu. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, dan larangan di gua tiba-tiba terkoyak, dan kemudian dua sosok keluar dari sana. Sao Chen melihat orang-orang datang, Ao Qingling, Qin Tingting, dan Li Wanshui tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka dan berkata, "Chen kecil, mengapa kamu di sini?" Mereka menggosok mata mereka dengan panik, mengira mereka sedang bermimpi. "Kenapa aku tidak bisa berada di sini?" jawab Qin Chen memandang Ao Qingling dan dua lainnya, dan tidak bisa menahan senyum. Dia melanjutkan, "Ini aku, jangan khawatir, tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja, saya telah melakukan segalanya untuk Anda," ucap Qin Chen berkata dengan dingin, matanya lebih dingin dari sebelumnya. Ao Qingling menangis kegirangan, dan tidak bisa lagi menahan emosi, dan tiba-tiba memeluk Qin Chen lalu berkata, "Chen kecil, kamu akhirnya datang." Qin Tingting juga memeluk Qin Chen dengan tiba-tiba. Li Wanshui ragu-ragu, wajahnya memerah, dan dia mengertakkan gigi dan juga memeluk Qin Chen. Merasakan aura maskulin pada Qin Chen, mereka bertiga dipenuhi dengan kebahagiaan, dan mereka merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Qin Chen mengangkat tangannya karena malu, dan kemudian merangkul mereka bertiga. Melihat itu, mimisan Lin An segera keluar. Ao Qingling dan ketiganya adalah kecantikan yang tiada taranya, masing-masing tubuh mereka cembung dan mundur, ibarat gitar Spanyol. Lin An tidak bisa menahan qi dan darah di tubuhnya, dan hidungnya pun berdarah. "Sao Chen, apakah ini pengikut biasa yang kamu bicarakan?" Dari dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, suara cemberut Chen Sisi masuk ke telinga Qin Chen. "Ahem, Sisi, biarkan aku menjelaskan," ucap Qin Chen segera malu dan buru-buru menjelaskan melalui transmisi suara. Qin Chen sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir yang bisa membuat siapa saja rela mempercayakan dirinya padanya, bahkan seumur hidupnya. "Chen kecil, maaf, kami terlalu bersemangat barusan." Ao Qingling dan yang lainnya merasakan perubahan pada Qin Chen, dan kemudian mereka mundur beberapa langkah, wajah mereka memerah, dan mereka sedikit malu, tetapi berpikir bahwa mereka telah memeluk Qin Chen sebelumnya. Hati mereka penuh dengan rasa manis, betapa sangat mereka ingin waktu berhenti selamanya pada saat itu, dan tidak pernah berlalu. Tetapi mereka tahu bahwa semua ini adalah harapan yang berlebihan, dan mata mereka sangat sedih. "Oke, tidak apa-apa," jawab Qin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ada 3 wanita dalam sebuah drama. Saat suasana sangat memalukan, tiba-tiba seluruh gua mulai berguncang. "Lin An, Anda sangat berani, Anda berani mengingini wanita yang disukai Tuan Sengzi. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi." Melihat Lin An, wajah pria itu tiba-tiba berubah, dan aura pembunuh yang kuat tersapu, jelas dia mengenal Lin An. Kaki Lin An melunak, tetapi di depan Qin Chen, dia memiliki kepercayaan diri dan mau tak mau berkata, "Cheng Ping, saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat." Orang ini adalah kekasih dari ketiga gadis itu. Pria berjubah itu memandang Qin Chen dan tidak bisa menahan tawa, matanya dingin dan tidak sabar. Lalu dia berkata, "Saya tidak peduli mengapa Anda berada di Dongfu atau apa tujuan Anda, tetapi Anda berani menyentuh wanita yang disukai Murongtian Sengzi. Itu mencari kematian. Sepertinya saya harus menunjukkan sedikit. Meskipun di Tianzhuo, kami tidak dapat membunuh orang, tetapi Anda telah melakukan hal yang tidak dapat dimaafkan,
saya akan memberitahu Anda nasib menyinggung putra suci Murongtian. Ucap Cheng Ping. Murid inti yang mengenakan mahkota bulu di kepalanya dan jubah besar tiba-tiba meraung dan meraih dengan tangan kanannya. Kekosongan tiba-tiba runtuh dan retakan muncul di mana-mana. Dia tiba-tiba menunjukkan keterampilan unik untuk mengendalikan para dewa dan iblis. Chen Ping ini adalah yang terbaik dari murid-murid ini, sosok puncak awal sage surgawi. Di antara pukulan ini, kekuatan tak berujung menyelimuti, berubah menjadi 3 bayangan dalam sekejap, dan setiap bayangan memberikan kendali. Pada saat ini, Qin Chen mulai bergerak, dan dia mencibir meremas tinjunya dengan telapak tangannya, mengangkatnya, dan aura pembunuhan yang mengerikan melonjak dengan 3 pukulan. Ketiga pukulan ini mengenai tubuh Cheng Ping, 2 avatar Cheng Ping meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama tubuhnya juga meledak oleh energi suci. Tubuh yang awalnya megah seperti dewa dan iblis tiba-tiba meledak, seperti ditabrak gunung besar. Di dalam tubuh, tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur, darah mengalir, dan seluruh orang tampak histeris. Dia terbanting keluar, jatuh dengan keras ke tanah, dan langsung menjadi manusia berdarah. Hanya dengan 3 pukulan, Qin Chen mengalahkan tembakan keras Cheng Ping, dan pada saat yang sama melangkah maju, cakarnya seperti naga, mengambil Cheng Ping ke tangannya seperti anjing mati. Qin Chen berkata, "Saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda telah mengganggu orang-orang saya. Saya akan mengekstrak 10.000 hukum surgawi untuk menebus dosa-dosa Anda." Ucap Qin Chen mengangkat telapak tangannya dan langsung menekannya pada sampul roh langit Cheng Ping. Cheng Ping segera menjerit keras, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan setiap aturan sage surgawi dengan ketebalan ibu jari diekstraksi, dan kemudian dilebur oleh Qin Chen dan berubah menjadi asal sage surgawi yang paling murni, berputar di telapak tangannya. Mengekstraksi 10.000 hukum suci surgawi setara dengan membunuh setengah dari hidupnya, dan tidak peduli berapa banyak dia memperbaiki rantai di masa depan, dia tidak dapat menebusnya. Sebagian besar fondasi hilang, bahkan jika obat mujarab ditelan, itu tidak akan membantu. Di masa depan, dia hanya akan bisa menjadi murid biasa di Tianzuo. Iblis, orang ini adalah iblis. Kapan orang aneh seperti itu muncul di departemen prajurit kita? Pelanggaran hukum, ini terlalu melanggar hukum. Ketika para murid yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut sehingga seluruh tubuh mereka berdiri, dan ada ketakutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Dalam kepanikan, baik bawahan Murongtian dan bawahan Fu Zixi tampak panik, tidak berani menghadapi Qin Chen, dan berbalik untuk melarikan diri. "Kalian, apakah kamu masih ingin lari?" Ucap Qin Chen setelah melempar tubuh Cheng Ping ke gunung. Dia menatap murid-murid lain dengan cibiran, dan cahaya redup masuk ke matanya. Segera, seluruh ruang puncak 9 Dewa Matahari tampak membeku dalam sekejap. Semua orang di penjara di sini, tidak dapat bergerak. Kekuatan Shen Yuan di dalam tubuh tampaknya membeku, dan itu tidak mungkin dimobilisasi sama sekali. Itu terlalu kuat, pengetahuan spasial macam apa ini? Mengapa kita tidak bisa bergerak? Tidak. Apakah ini pelaku kejahatan yang tiada taranya? Murongtian Sengsi, ambil tindakan cepat dan selamatkan kami. Tuan Fu Zixi, tolong selamatkan kami. Ah, kenapa kita tidak bisa bergerak lagi? Ucap murid-murid yang tersisa meraung ngeri dan ingin pergi dari sini, tetapi menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka terbang, mereka tidak dapat terbang keluar dari sini. Kekosongan di penjara, dan mereka seperti lalat yang dipenjara di dunia ini. Mau lari? Tidak mungkin. Orang yang berani menyinggung saya harus dihukum, dan membiarkan Anda melarikan diri seperti ini. Bagaimana saya bisa berdiri di masa depan? Jangan katakan itu kamu, bahkan jika itu Murongtian di belakangmu, Fu Zixi Sengzi, tidak bisa lepas dari genggaman Ben Sao. Kata Qin Chen berdiri di gunung mendalam Dewa 9 Matahari dengan rambut beterbangan, melihat sekelompok murid yang berteriak ngeri, seolah-olah menonton sekelompok lalat. Qin Chen mendengus dingin. Di telapak tangannya,
Dia melelehkan prinsip sage surgawi dari banyak murid bersama-sama, membentuk 4 kelompok cahaya hukum yang bersinar, meledak dengan aura yang mengejutkan. Qingling, Ting Ting, Wan Sui, kalian bertiga hanya selangkah lagi dari Heavenly Sage. Biarkan saya membantu Anda, ucap Qin Chen mendesak teknik perbaikan langit untuk memperbaiki hukum suci surgawi ini, dan kemudian langsung memotretnya. Tiba-tiba, hukum suci surgawi ini seperti naga yang marah, dan Qin Chen langsung memasukkannya ke tubuh ketiga wanita itu. Dan kamu Lin An, karena telah memimpin jalan untuk Ben Sao, dan ada kerja keras, dan aku juga akan memberimu sedikit manfaat. Qin Chen mengangkat tangannya dan membanting hukum surgawi kecil yang tersisa ke tubuh Lin An. 3 dewa surga lahir. Awalnya, Ao Qingling, Qin Ting Ting, dan Li Wan Sui hanya selangkah lagi dari Sage awal Tiansheng setelah menjalani pelatihan Departemen Seni Bela Diri. Tetapi sekarang, Qin Chen langsung membiarkan mereka bertiga mendapatkan terobosan. Adapun Lin An, aura di tubuhnya juga memiliki terobosan, dan dia bahkan lebih kuat. Saat ini di langit, ada suara keras, dan gunung-gunung di dekatnya yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Qin Chen merasakan 2 kekuatan yang sangat kuat turun dari langit. Orang seperti apa yang mulia? Berani menyentuh bawahan saya? Sebuah suara agung bergema di kehampaan. Di sisi lain, praktisi seperti kaisar melonjak dengan cahaya keemasan dan aura kekaisaran, membawa keagungan kaisar yang tak terbatas. Keduanya adalah 2 putra suci Murong Tian dan Fu Zixi. Awalnya, keduanya sama-sama memiliki keluhan, tetapi pada saat ini, melihat bahwa Qin Chen langsung memenjarakan bawahan mereka dan merampas aturan sage murid mereka, kemarahan tanpa akhir tiba-tiba muncul, dan niat membunuh yang mengamuk datang. Dan tindakan di sini langsung menarik perhatian banyak murid dari seluruh departemen prajurit. Hahaha, hanya putra suci kecil dari divisi seniman bela diri, tapi sangat arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah kaisar surga? Kata Qin Chen mendongak ke langit dan berkata lagi dengan dingin, karena Ben Sao memiliki kebajikan. Aku beri Anda kesempatan untuk berlutut di depan pria muda ini dan mengakui kesalahan pada mereka bertiga, mungkin pemuda ini dapat memaafkan kalian. Nada suara Qin Chen keras, dan rasa dingin yang samar muncul di matanya. Hahaha, nak, kamu mencari kematian. Ucap Murong Tian akhirnya marah, dan harta surgawi istana ungu yang ditempatinya bergetar hebat. Murong Tian, serahkan ini padaku. Kata putra suci Fu Zixi juga marah. Dia adalah keturunan Kaisar Barat. Kaisar Barat adalah orang kuat di surga kuno. Sejak kapan dia begitu dihina oleh orang lain? Berhenti. Pada saat ini, raungan kemarahan bergema di langit dan bumi, cahaya api muncul, dan cahaya api itu menyala, mengandung kekuatan yang mengejutkan, seperti meteor yang datang, dengan ledakan jatuh ke tanah. Saudara Cimei, ucap banyak murid dari Departemen Seni Bela Diri terkejut ketika mereka melihat pengunjung. Cimei sangat terkenal di Departemen Prajurit. Meskipun dia bukan anak suci, dia juga yang tertua di antara murid inti. Karena dia terlalu tua untuk menjadi putra suci, dia diharapkan menjadi tetua inti di masa depan, yang bertanggung jawab atas Departemen Seniman Bela Diri. Mungkinkah anak itu bawahan alis merah? Tidak heran dia berani begitu sombong. Dalam sekejap, spekulasi muncul di benak banyak murid. Alis merah, ternyata anak ini bawahanmu. Murong Tian berkata dengan dingin. Kamu menyingkirlah, anak ini terlalu merajalela.